Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terestiani dengan NIM 2021-141031. Mata kuliah Psikologi Abnormal dan Klinis, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan perkembangan anak remaja. Yang pertama itu ada pergaulan bebas pada anak remaja. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari ekspektasi diri atau pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami oleh seorang remaja. Macam-macam pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan remaja. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba, yang kedua itu seks bebas, dan yang ketiga itu mabuk-mabukan, dan yang keempat itu kenakalan remaja. Penyebab terjadinya pergaulan bebas itu karena adanya rendahnya tingkat pendidikan keluarga, dan yang kedua itu ada keluarga yang broken home, dan yang ketiga itu ekonomi keluarga, dan yang keempat itu kurang wawasan agama. Selanjutnya penyalahgunaan internet dan faktor lingkungan, kontrol diri dan gaya hidup. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak pergaulan bebas. Yang pertama itu seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengalami kehamilan di luar nikah. Yang kedua itu remaja yang mencoba mengonsumsi minuman atau obat-obatan yang terlarang akan mengakibatkan atau merusak kesehatan fisik atau mentalnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Peredar narkoba di kalangan remaja saat ini makin parah. Bahkan 47% pengguna narkoba adalah pelajar atau mahasiswa. Adapun jenis dan golongan narkoba atau narkotika. Yang pertama itu narkotika golongan 1. Narkotika ini yang paling berbahaya, contohnya itu ganja, heroin, kokain, dan morfin dan opium. Yang kedua itu narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat. Contohnya itu petidium dan betametodol atau benzitidin. Yang ketiga itu narkotika golongan 3. Narkotika yang memiliki daya adiktif yang cukup ringan, contohnya itu kodein dan turunannya. Adapun dampak penggunaan narkoba, yaitu satu, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang kedua itu menghilangkan rasa, dan yang ketiga itu mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan yang keempat itu menimbulkan ketergantungan atau adiktif kecanduan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tawuran. Tawuran adalah salah satu kenakalan yang terjadi pada anak remaja. Tawuran juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara beramai-ramai atau berkelompok sebagai bentuk perkelahian massal. Tawuran juga salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak sekali di kalangan remaja. Adapun faktor-faktor tawuran remaja, yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor keluarga, dan yang ketiga itu ada faktor sekolah, dan yang keempat ada faktor lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anorexia nervosa dan bumilia nervosa. Pada anorexia nervosa adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh yang kurus atau yang langsing, karena mereka sangat takut memiliki tubuh yang gemuk atau terlihat gemuk. Selanjutnya itu gejala dan penyebab anoreksia nervosa, yaitu gejala atau penyebab anoreksia nervosa.
seseorang akan membatasi porsi makan seminimal mungkin atau tidak makan sama sekali dalam sehari. Bahkan seseorang akan membatasi minum, melakukan olahraga terlalu berat sehingga membuat tubuh akan tidak terlalu gemuk. Bahkan banyak seseorang yang menggunakan obat-obatan agar terlihat tidak gemuk, seperti obat pencahar atau dan penekan nafsu makan. Pengobatan dan pencegahan anoreksia nervosa dapat diatasi dengan psikoterapi. Jenis psikoterapi untuk mengobati pengidap atau penyebab anoreksia nervosa. Yang pertama itu ada terapi perilaku kognitif, dan yang kedua itu ada terapi berbasis keluarga, dan yang ketiga itu ada terapi kelompok. Kemudian gangguan bulimia nervosa. Gangguan ini adalah suatu gangguan makan yang serius, ditandai dengan makan yang berlebihan, kebalikan dari gejala anoreksia nervosa. Diikuti dengan metode untuk menghindari kenaikan berat badan. Bulimia adalah gangguan yang berpotensi mengancam nyawa. Penyebab bulimia nervosa atau faktor-faktor yang memicu bulimia nervosa. Yang pertama itu ada masalah psikologisnya. Yang kedua itu depresi, stres. Yang selanjutnya ingin selalu tampil sempurna atau perfeksionisme. Kemudian gangguan obsesi kompulsif. Baiklah, mungkin itu saja materi singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.